Baik, selamat pagi kepada Prof dan juga rekan-rekan pada kelas kita pada pagi hari ini. Kami dari kelompok 3 izin untuk memaparkan materi yang akan dibahas pada minggu ini, di mana materi yang akan dipaparkan yaitu terkait pemikiran panoreka dari sosiologi politik itu sendiri. Nah, mungkin sebelum kami masuk ke pembahasan kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri sebagai anggota dari kelompok 3. Next, moderator. Proto. Oke, baik. Di sini kami beranggotakan 10 orang, di mana itu ada Kak Dwi Hidayatul dengan plat NIM belakang 3004, ada Faiz Mukti dengan plat NIM belakang 1011, ada Faziwa dengan plat NIM belakang 1017, ada Elsa dengan plat NIM belakang 1005, dan Muhammad Torik dengan NIM belakang 2049, ada Mudia Syafutri dengan plat NIM belakang 1001, ada Mutiara Azahra 1007, Mutiara Rahmi ada 1015, dan saya sendiri Nika dengan plat NIM belakang 1029, dan yang terakhir ada Nada dengan plat NIM belakang 2037. Mungkin itu sekian perkenalan dari kelompok kami, dan tidak usah berlama-lama lagi. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama, itu yang akan disampaikan oleh Mutiara Rahmi. Kepada Mutiara Rahmi dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi materi pertama yang di sini ada yaitu teori sirkulasi elit oleh Vilfredo Pareto, di mana Pareto mengembangkan teori sirkulasi elit, yaitu teori yang menyatakan bahwa sejarah itu adalah siklus dari naik turunnya elit dalam suatu masyarakat. Pareto percaya bahwa elit itu berkuasa dan pada akhirnya akan digantikan oleh elit baru melalui proses yang berkelanjutan. Jadi di sini elit itu tuh tidak akan pernah hilang. Jadi apabila di suatu masa itu kan ada satu elit. Nah, di masa yang lainnya itu bakal digantikan oleh elit yang lainnya. Nah, dengan demikian, elit itu adalah orang-orang yang menduduki jabatan tinggi dalam lapisan di masyarakat. Hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mudia Rahmi. Mungkin untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mudia. Kepada Mudia dipersilakan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Mutiara Rahmi Ayuman tadi. Di sini saya akan melanjutkan tentang cara elit meraih kekuasaan menurut Vilfredo Pareto. Nah, ia mau membukakan dua cara. Yang pertama yaitu kekuasaan atau kekerasan fisik. Menurut Vilfredo Pareto, salah satu cara elit meraih dan mempertahankan kekuasaannya adalah melalui penggunaan kekuasaan atau kekerasan fisik. Ya, nah yang disebut dengan istilah the lions atau singa dalam teorinya. Nah, kelompok elit ini cenderung menggunakan kekuatan, ketegasan, dan tindakan represif untuk mengendalikan situasi dan menjaga stabilitas kekuasaan. Nah, terutama saat menghadapi ancaman atau tantangan terhadap posisi mereka. Nah, yang selanjutnya itu adalah siasat dan strategi politik. Nah, di mana selain kekerasan fisik, Pareto juga menekankan penggunaan siasat dan strategi politik sebagai cara elit mempertahankan atau merebut kekuasaannya. Nah, dalam konteks ini, para elit memanfaatkan kecerdikan, diplomasi, dan manipulasi melalui beragam taktik politik agar tetap berkuasa untuk menjatuhkan lawannya. Nah, strategi non fisik ini digunakan untuk mengelola konflik, membangun koalisi dan menciptakan legitimasi di mata masyarakat maupun kelompok lain. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Mutia. Mungkin untuk materi selanjutnya akan disampaikan kepada Tiara. Persilakan Tiara.
Terima kasih moderator. Baiklah, selanjutnya itu dari Gaetano Mosca, yang mana dalam setiap masyarakat selalu ada minoritas kecil atau kelas politik yang memerintah dan mayoritas besar yang diperintah. Kekuasaan tidak pernah benar-benar ada di tangan rakyat secara keseluruhan, yang mana menurut Gaetano Mosca ini dalam setiap masyarakat tuh selalu ada dua kelompok besar, yaitu kelompok kecil yang berkuasa atau disebut dengan elit, dan kelompok besar yang diperintah atau disebut dengan massa. Mosca itu menegaskan bahwa kekuasaan itu tidak pernah benar-benar ada di tangan rakyat. Meskipun dalam demokrasi terlihat seolah-olah rakyat yang memegang kendali, pada kenyataannya keputusan-keputusan penting tetap ditentukan oleh orang-orang yang berada di lingkaran elit politik. Nah, hal ini tuh berlaku di semua bentuk pemerintahan, baik monarki, aristokrasi, maupun demokrasi. Pada monarki, kekuasaan dipegang raja dan keluarganya. Pada aristokrasi itu, kekuasaan berada di tangan bangsawan terpilih. Sedangkan dalam demokrasi modern, yang memegang kekuasaan adalah politisi, partai politik, dan kelompok yang berpengaruh lainnya. Selanjutnya itu, dari sini tuh Mosca menyimpulkan bahwa dalam politik kenyataannya selalu ada kelompok kecil yang memimpin dan kelompok besar yang dipimpin. Demokrasi hanya memberikan gambaran bahwa rakyat berkuasa, tetapi prakteknya atau realitanya tetap elit yang menentukan arah pemerintahan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tiara. Mungkin untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Dwi Hidayatul. Pada Kak Dwi dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 5 pemikiran peneroka sosiologi politik menurut Gaetano Mosca. Nah, yang pertama itu ada elitisme politik, di mana Mosca dikenal sebagai salah satu tokoh utama teori elit, atau biasa disebut elit teori. Menurutnya, dalam setiap masyarakat, baik yang sederhana maupun kompleks, selalu terdapat minoritas penguasaan yang memerintah dan mayoritas yang diperintah. Elit inilah yang memiliki kekuasaan politik, sedangkan massa cenderung pasif. Nah, yang kedua itu ada kelas politik. Mosca menggunakan istilah kelas politikal untuk menggambarkan kelompok kecil yang memonopoli kekuasaan. Kelompok ini tidak hanya berjumlah sedikit, tetapi juga memiliki organisasi, keterampilan, dan sumber daya yang membuat mereka mampu mendominasi masyarakat luas. Nah, yang ketiga itu ada sirkulasi elit, atau biasa disebut circulation of elites. Walaupun kekuasaan cenderung dikuasai kelompok elit tertentu, Mosca menekankan adanya sirkulasi elit, artinya elit lama dapat digantikan oleh elit baru ketika terjadi perubahan kondisi sosial, ekonomi, maupun politik. Nah, yang keempat itu ada justifikasi kekuasaan, di mana menurut Mosca, kelompok elit tidak hanya menguasai secara fisik, tetapi juga melegitimasi kekuasaan mereka melalui ideologi, hukum, atau agama. Dengan cara itu, dominasi elit tampak wajar dan diterima oleh masyarakat luas. Nah, yang kelima itu ada kontribusi sosial dan politik. Meski demokrasi tetap ada, dominasi elit dapat membentuk dasar studi hubungan bagaimana kekuasaan diperintahkan dan bagaimana dinamika pergantian elit dalam sejarah politik. Nah, pemikiran penerka sosiologi politik menurut Gaetano Mosca berpusat pada teori elit, khususnya tentang kelas politik, sirkulasi elit, dan legitimasi. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Dwi. Mungkin untuk materi selanjutnya akan disampaikan
oleh Nada. Pada Nada dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu ada pemikiran terkait Alexis de Tocqueville, di mana Alexis de Tocqueville ini adalah seorang sosiolog dan politisi Prancis yang terkenal dengan karya monumentalnya, yaitu Demokrasi in Amerika. Berikut ada beberapa gagasan utama dari Alexis de Tocqueville, ya, yang mana yang pertama yaitu ada demokrasi dan kesetaraan sosial, di mana ia mengamati bahwasannya demokrasi tersebut membawa perubahan besar dalam struktur sosial dengan mendorong kesetaraan sosial yang lebih luas. Yang kedua yaitu ada tirani mayoritas, di mana ia memperingatkan tentang bahaya tirani mayoritas ini, di mana mayoritas dapat menindas minoritas dan membatasi kebebasan individu, sehingga ia menekankan pentingnya mekanisme untuk melindungi hak-hak minoritas dalam sistem demokrasi. Yang ketiga yaitu ada peran asosiasi dan masyarakat sipil, di mana ia menilai bahwa asosiasi dan partisipasi aktif masyarakat sipil sangat penting untuk menjaga kebebasan dan mencegah tirani mayoritas. Yang keempat yaitu ada individualisme dan bahaya isolasi, di mana ia mengamati bahwa demokrasi dapat menumbuhkan individualisme yang berlebihan, sehingga berpotensi menyebabkan isolasi sosial dan melemahnya ikatan sosial. Namun, ia juga dapat melihat bahwa asosiasi dapat mengatasi masalah tersebut dengan membangun hubungan sosial yang kuat. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nada. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Faiz. Kepada Faiz dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai relevansi pemikiran Tocqueville dalam sosiologi politik. Yang pertama itu analisis demokrasi modern. Di sini itu memberikan kerangka untuk menganalisis bagaimana demokrasi mempengaruhi struktur sosial dan politik, termasuk tantangan yang muncul seperti tirani mayoritas dan individualisme. Yang kedua, peran masyarakat sipil. Dalam studi sosiologi politik, pentingnya organisasi sosial dan partisipasi masyarakat yang aktif sebagai penyeimbang kekuasaan negara dan pelindung kebebasan individu sangat ditekankan sesuai dengan pemikiran Tocqueville. Yang ketiga, teori partisipasi politik. Pemikirannya itu membantu menjelaskan bagaimana partisipasi politik dan asosiasi sosial dapat memperkuat demokrasi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Yang keempat, kritik demokrasi. Di sini mengingatkan akan risiko-risiko demokrasi yang perlu diwaspadai sehingga sosiolog politik dapat mengembangkan strategi untuk mengatasi masalah tersebut. Itu yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya. Elsa, boleh dilanjut, Sa? Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada Jean Gabriel Detarde yang lahir pada 1843 adalah seorang sosiolog, kriminolog, dan filsuf sosial Prancis yang memiliki peran penting dalam perkembangan awal sosiologi. Tarde lahir di Charlotte-Dordogne, Prancis. Ia bekerja sebagai hakim di kota kelahiran selama bertahun-tahun sebelum pindah ke Paris dan menjadi direktur statistik kriminal di Kementerian Kehakiman Prancis. Nah, Gabriel Tarde ini punya inti pemikiran. Yang pertama ada lawan dari Durkheim. Gabriel Tarde ini punya pandangan yang sangat berbeda dengan Emil Durkheim. Durkheim itu berkata, masyarakat seperti sistem yang besar yang punya aturan sendiri yang disebut itu fakta sosial. Nah, sistem ini memaksa individu untuk ikut aturan. Sedangkan Tarde bilang tidak setuju, masyarakat bukan sistem yang memaksa. Masyarakat itu terbentuk dari kebiasaan individu-individu yang saling meniru. Jadi, perubahan sosial dimulai dari individu, bukan dari sistem. Nah, yang kedua ada hukum imitasi atau peniruan.
Nah, maksudnya itu seluruh masyarakat dan perkembangannya didasarkan pada proses meniru. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang suka meniru dan masyarakat ada karena kita meniru satu sama lain. Semua hal mulai dari bahasa, fashion, teknologi sampai pemerintahan tersebar karena proses peniruan. Lalu yang ketiga ada 3 hukum dasar imitasi. Yang pertama ada hukum kedekatan atau logical law yang artinya kita lebih mudah meniru orang yang dekat dengan kita, baik itu secara fisik maupun sosial. Nah, contohnya itu kita mungkin lebih cenderung meniru gaya bicara atau cara berpakaian teman sekantor atau teman kuliah daripada style orang yang tinggal di negara lain. Yang kedua ada hukum arah dan dari a- hukum arah dari atas ke bawah, yaitu kita cenderung meniru orang yang kita anggap lebih tinggi statusnya, lebih berkuasa, lebih keren atau lebih terkenal. Nah, contohnya itu tren fashion dimulai dari selebritis atau influencer lalu ditiru oleh pengikutnya. Yang ketiga ada hukum penyisipan, yang artinya kebiasaan atau penemuan baru akan menggantikan kebiasaan lama jika dianggap lebih menarik, lebih berguna, dan lebih mudah. Lalu yang keempat ada oposisi dan invensi. Oposisi ini terjadi ketika ada dua atau lebih ide, kepercayaan atau keinginan yang saling bersaing untuk ditiru. Sedangkan invensi adalah sumber dari semua perubahan. Sesuatu yang baru diciptakan itu bisa ide, teknologi, atau gaya oleh individu atau kelompok. Nah, tanpa invensi ini tidak akan ada hal baru yang bisa ditiru. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Elsa. Mungkin untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Faziwa. Kepada Faziwa dipersilakan. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Elsa tadi, yaitu selanjutnya ada relevansi pemikiran Gabriel Tarde dalam sosiologi politik. Nah, yang pertama itu ada masyarakat sebagai segalanya, di mana Tarde punya pandangan bahwa everything is society, maksudnya semua aspek kehidupan manusia, mulai dari cara kita berpikir, bertindak, sampai keputusan politik itu selalu dipengaruhi oleh masyarakat. Nah, jadi masyarakat bukan cuma kumpulan individu, tapi ruang besar tempat semua ide, perilaku, dan kekuasaan terbentuk. Dengan cara pandang ini, kita bisa melihat politik bukan sekedar soal pemerintah, tapi juga bagaimana masyarakat sehari-hari membentuk dan mempengaruhi politik. Nah, selanjutnya ada hubungan mikro dan makro. Salah satu sumbangan penting tadi adalah menghubungkan interaksi kecil, yaitu mikro, antar individu dengan struktur besar, yaitu makro, seperti negara atau sistem politik. Contohnya itu percakapan antara individu atau interaksi di media sosial bisa memicu gerakan politik yang besar. Nah, jadi perubahan makro dalam politik seringkali berjadwal dari level mikro. Selanjutnya yaitu ada jaringan relasi politik. Menurut Tade, ide kekuasaan dan inovasi politik menyebar melalui relasi sosial. Misalnya, gagasan seorang tokoh politik bisa menyebar ke masyarakat lewat pengikutnya, lalu mempengaruhi opini publik yang lebih luas. Dalam konteks sekarang, hal ini sangat terlihat lebih jaringan media sosial yang jadi saran penyebar ide politik. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kontribusi pemikiran Tarde. Tarde memberi kerangka baru untuk memahami aktor sosial dan politik, serta dinamika perubahan dalam masyarakat. Intinya perubahan politik tidak hanya datang dari lembaga resmi, tapi juga dari interaksi antar individu, penyebaran ide, dan jaringan sosial yang terbentuk. Nah, dengan cara ini, Tarde melengkapi pemikiran sosiologi politik yang sering terlalu fokus pada struktur negara atau elit politik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Faziwa. Mungkin untuk yang terakhir kepada Torik dipersilakan. Ya, terima kasih Mika selaku moderator. Nah, jadi di sini saya sebagai kesimpulan. Nah, kesimpulan pertama itu ada ketepatan aplikasi pemikiran Pareto dan Mosca. Itu tentang elit politik sangat tepat untuk menganalisis struktur kekuasaan di berbagai sistem politik. Pertama, untuk memahami elitisme dan sirkulasi kekuasaan. Nah, untuk Tocqueville itu sangat relevan dengan konteks
modern, memberikan wawasan tentang pluralisme dan tantangan demokrasi. Sedangkan yang terakhir tadi memberikan perspektif penting dalam memahami interaksi sosial dan dinamika inovasi yang berguna dalam kajian sosiologi politik kontemporer yang melihat masyarakat sebagai jaringan yang kompleks. Nah, jadi pemikiran keempat tokoh ini saling melengkapi dalam memahami dinamika kekuasaan, interaksi sosial, dan stabilitas politik di masyarakat modern dan masyarakat modern. Oke, saya kembalikan ke moderator. Juga pemaparan materi kami dari kelompok 3. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih kepada Prof dan rekan-rekan keseluruhannya. Kami dari kelompok 3